Pokdarwis, Desa Gegesik Kulon, dari suku Dinas Pariwisata Jakarta Barat, untuk dijadikan studi banding tentang desa wisata. Global Expos TV Kabupaten Cirebon Desa Gegesik Kulon, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, baru-baru ini sering dijadikan studi banding dari berbagai wilayah, bahkan bukan dari Provinsi Jawa Barat saja, seperti hari ini Jumat tanggal 5 Agustus tahun 2022, dijadikan studi banding dari Provinsi Jakarta yaitu Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Bahkan di alun-alun Desa Gegesik maupun di sekitar kantor KUU-nya pun penuh dengan berbagai aneka makanan khas Desa Gegesik Kulon, termasuk seni tari topeng, dan gamelan musik Cirebonan. Ya, desa wisata di Desa Gegesik Kulon ini adalah memiliki peringkat 50 besar se-Indonesia, dan bisa berhasil menembus desa wisata terbaik menurut Dr. Rosmawati Hilderiah Panjaitan SSOS MTCPRCICS. Yang biasa dipanggil Bunda Rosya, dosen Universitas Mercu Buana, sebuah universitas swasta dengan akreditasi A di Jakarta, Indonesia, didirikan pada tanggal 22 Oktober tahun 1985, kampus utama yang juga dinamakan Kampus Meruya terletak di daerah Meruya, Jakarta Barat. Jalan Raya, RT 4, RW 1, Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 11.650. Menurut Bunda Rosya, memang secara konsisten menerapkan desa wisata yang berkelanjutan, katanya. Masih menurut Bunda Rosya, keberadaan Desa Gegesik Kulon ini, ia juga sering dikunjungi oleh Menkarekraf, Sandiaga Solehudin Uno dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo termasuk kami juga mengunjungi desa tersebut karena menjadi urutan ke-50 se-Indonesia, juga banyak menjadi lokasi studi banding dari desa wisata lainnya. Sekarang karena Desa Gegesik Kulon ini menjadi urutan ke-50 besar dan menjadi tempat studi banding atau studi tiru. Sehingga banyak dari desa wisata di seluruh Indonesia akan datang ke Desa Gegesik Kulon, karena mereka selalu konsisten, dan sekarang mendapatkan limpahan kunjungan dan tingkat keterisian sangat tinggi di atas 70–80%, tegas Bunda Rosya. Ini merupakan fenomena kebangkitan masyarakat, khususnya Gegesik Kulon dalam menopang pariwisata dan ekonomi kreatifnya sehingga ke depan bisa membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, ujarnya. Ia mengungkapkan, masuknya Desa Gegesik Kulon adalah event yang dianugerah Desa Wisata Indonesia atau disingkat ATWI, ini karena desa tersebut bisa mempertahankan potensi pariwisata dan kebudayaan melalui kearifan lokal masyarakatnya. Menurutnya ATWI pada tahun 2021 lalu merupakan ajang pemberian penghargaan kepada desa-desa wisata yang memiliki prestasi dengan kriteria-kriteria penilaian dari Universitas Mercu Buana Jakarta Barat. Bahkan, event ini bertujuan menjadikan desa wisata Indonesia sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia dan berdaya saing tinggi. Memang di sini tidak mempunyai potensi alam yang indah, akan tetapi bentuk kearifan lokal yang terjaga dengan baik, sehingga Desa Gegesik Kulon menjadi salah satu desa budaya seni yang patut dipersandingkan di tingkat nasional, dan saya juga banyak terima kasih kepada KUU Desa Gegesik Kulon, dan juga warga desanya yang sudah menyambut saya dengan meriah, karena dari mulai penyambutannya, yang ramah dan sopan. Termasuk penyambutan saya ketika memasuki Desa Gegesik Kulon ini disambut oleh tarian seni topeng, itulah yang membuat saya haru kepada Desa Gegesik Kulon ini, jadi pantas di Gegesik Kulon ini mendapat predikat desa wisata, tutup Rosmawati Hilderiah Panjaitan, Jumat tanggal 5 Agustus. Di sisi lain Global Expos TV, mewawancarai Gatot Sutrisno, selaku KUU Desa Gegesik Kulon, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, menurutnya, alhamdulillah Desa Gegesik Kulon ini dianugerahi desa wisata ke-50 besar dari 1831 desa di seluruh Indonesia. Saya juga banyak terima kasih kepada Universitas Mercu Buana yang sudah singgah ke Desa Gegesik Kulon ini. Memang Desa Gegesik Kulon ini tidak memiliki alam yang indah, akan tetapi kearifan lokal wilayah Gegesik Kulon ini yang bisa menjadi ke-50 besar se-Indonesia, karena dari mulai seni tari topeng, dan seni lukis, dan kuliner khas Gegesik Kulon ini masih kental dan juga masih dilestarikan. Tutup Gatot Sutrisno, selaku KUU Desa Gegesik Kulon, Jumat tanggal 5 Agustus. Sambil memberikan cindera mata ke suku Dinas Pariwisata Jakarta Barat, yaitu seni lukis wayang kulit, dalam tokoh pewayangannya, Betara Guru atau Sang Hyang Manikmaya, sebagai Raja Manik Loka, di Kahyangan.
Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan reporter Global Expos TV Kabupaten Cirebon, Sukadi, mengabarkan. Lihat ya. Oke. Acara pada hari ini lalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa karimina wa bakrina maulana Muhammad. Wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamdan na'imin hamdan yawma huwa yukafi fasidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini kami sedang mengadakan suatu pertemuan. Ridhoilah pertemuan kami ya Allah. Dan jadikanlah pertemuan ini merupakan ladang rahmat-Mu kepada kami semua ya Allah. Kabulkanlah cita-cita kami ya Allah. Kabulkanlah hajat-hajat baik kami ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya mudah-mudahan teman-teman juga insya Allah apapun yang tadi niatnya ikhlas, tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa, apapun gak ada kata mungkin. Ada untuk sesi 2 kali ini secara pembukaan kami akan membawakan sebuah diskusi tentang desa wisata khususnya di Kulon. Acara ini nanti akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama adalah pemaparan yang akan disampaikan oleh narasumber Pak Agus Priya. Salam kebajikan untuk kita semuanya. Yang terhormat suku dinas Partai Kram Jakarta Selatan. Kemarin kami beri materi di Jakarta Selatan. Ya, yang pertama sudah pasti ya Pak, karena desa ini terpilih masuk nominasi 50 itu Pak ya, desa wisata 50 besar artinya Bu? 50 besar se-Indonesia ya kan kita pilih. Dan yang kedua kita melihat desa ini tuh punya keunikan. Nah diantaranya Bu kira-kira? Diantaranya adalah daya tariknya itu adalah dari segi budayanya, bukan alamnya. Secara orang lebih suka melihat budaya. Terus desa ini wisatawan itu senangnya biasanya kalau kita lihat di puncak yang dingin, yang sejuk gitu. Nah, bagaimana itu bisa desa ini mengundang perhatian banyak orang datang ke sini, gitu. Apa yang mau dilihat secara anak muda sekarang kalau kita lihat gitu ya Pak ya, kalau melihat tarian topeng apa iya gitu. Mungkin orang lebih suka lihat budaya Korea. Ya, aku Barten artinya Bu ya. Iya, itu yang membuat kita penasaran Pak. Secara untuk mengembangkan Taman Mini Indonesia Indah saja sekarang ini susah, dan beberapa kegiatan di SD, SMP, SMA itu sudah mulai hilang. Nah di sini tuh keunikannya apa? Orang mau datang ke sini, akses jalannya gitu ya Pak ya. Tadi saya lewat keluar tol Palimanan itu kan masih ada yang dibelokin, ya. Ada jalan yang belum mulus. Betul. Nah jadi apa yang membuat orang mau datang ke sini nih Pak? Langsung menuju ke alun-alun, lihat seperti itu nggak gampang. Sebuah prestasi yang besar. Nah jadi yang mau kita tahu adalah bagaimana teknik dari di sini dalam seperti apa, bagaimana menggerakkan orang itu susah, karena karakter manusia itu saat ini di era globalisasi ini orang cenderung materialistis. Kalau tidak ada uang, tidak menguntungkan buat dia, orang nggak mau. Pesan dan kesan Bu untuk pelaku seni desa tersebut. Oh, yang pastinya saya acungkan jempol Pak ya. Nah, itu pesan saya dulu.
Kenapa? Karena memang tadi saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, kami itu disambut di jam terik matahari yang panas. Mereka tidak memakai itu bagus, terus masyarakatnya saya lihat itu bagus waktu saya ngambil makanan itu sopan, kemudian ramah, itu kayak cekatan ibu-ibunya gitu. Nah mungkin kalau pesannya saya menyarankan sebaiknya itu para peserta Pokdalis itu punya baju seragam yang sama kostumnya, misalnya batik khas Cirebon sama semua. Nah kalau bisa usul, bukan kalaupun dia kaos tapi ada misalnya ditambah semacam Ada tulisan gitu seperti itu, betul. Ya, khas batik sini ditempel di mana, jadi kearifan lokalnya ditambah lagi. Nah itu dari saya. Dan musik tradisi Gegesik Kulon, tanggapan ibu dan yang terlihat di mata ibu seperti apa tanggapannya? Bagus karena mereka adalah generasi muda. Yang kita tahu generasi muda saat ini lebih suka budaya asing. Itu sudah hasil riset lah, mereka lebih suka budaya Korea, budaya Jepang. Cuma mungkin kalau boleh saya usul dielaborasikan lagi dengan generasi yang sudah sepuh-sepuh. Seperti di Kalimantan, Palangkaraya itu mereka memakai emak-emak yang sudah sepuh-sepuh, umur 70 tahun ke atas. Jadi artinya bagaimana kita integrasikan antara yang usia sudah tidak produktif dengan usia yang masih produktif. Jadi kita gabungkan generasi dari X, Y, Z, dielaborasikan semua. Itu Bu, dari saya. dengan siapa Bu? Oh iya, nanti saya kasih nama lengkap Oke, saya Pak, gitu, sekarang Bu. untuk Iya. kan calon ya Pak, ini baru calon, ini angkatan ketiga, jadi setiap angkatan itu ada 24 kandidat, baru kandidat ya Pak, kami akan pilih mereka. Nah saya sendiri adalah fasilitator, saya yang mentraining mereka. Saya Dr. Rosmawati Hildaria Panjaitan, SOS, MT, CPR, CICS. Saya dosen Magister Ilmu Komunikasi dari Universitas Mercu Buana. Kampus kami ada di Jakarta Barat. Fasilitator yang terjun ada 3 orang. Satu lagi Dr. Hadi dari Universitas Pajajaran Bandung, komunikasi juga, asli orang Cirebon. Kebetulan tidak ikut Bapak karena ada kegiatan. Satu lagi Ibu Dr. Rahmi dari UI juga tidak bisa mendampingi karena ada kegiatan. Nah, jumlah kami kurang lebih ya Bapak, beserta dari rekan-rekan dari suku dinas pariwisata dan ekonomi kreatif Jakarta Barat itu total kurang lebih sekitar 35 orang. Menurut ibu sendiri, Belajar 3 desa. Ya Bapak, jadi kami bandingkan satu-satunya, saya kebetulan juga orang Indo ya Pak ya, jadi satu-satunya desa yang membuka dengan sambutan tangan itu Indonesia. Dan itu saya lihat sendiri waktu Pak Sandiaga kesini. Sambut, jadi saya sudah mengkulik-kulik nih, itu begitu ya Pak, sudah berselancar di media sosial mau tahu seperti apa. Dan untuk tadi saya merasakan sensasinya. Ya, satu-satunya untuk seperti Bapak jurnalisnya, satu-satunya desa yang jurnalisnya nampak itu cuma desa. Ya itu kalau saya dimintain pendapat, saya akan kasih masukan buat saya. Sebab menggerakkan jurnalis itu enggak gampang. Tapi ini saya lihat dan tadi saya perhatiin Bapak lihat mata saya, eye contact kan, saya langsung lihat Bapak, saya tahu. Jadi mohon ya Pak, pertahankan para jurnalis. Tolonglah bantu. Jadi lewat pemberitaan karena jurnalis itu atau media gitu ya Pak ya, kita menyebutnya media itu adalah salah satu garda terdepan, ujung tombak. Jadi kita bicara pentahelix itu di dalamnya adalah salah satunya adalah media, akademisi. Nah, itu maksud saya dari akademisi. Kalau kita bicara masyarakat, Bapak juga kan masyarakat dari sini kan? Bapak dari Gegesik mana? Saya dari desa, cuman saya dekat dengan Pak Wudi. Dari Sisukan, termasuk Saya dari Kecamatan Sisukan Bu, Desa Jatianom. Kan? Gak gampang kan ya Pak ya? Sama deh. Oke Bu, sementara terima kasih Bu. Sama-sama, terima kasih Bapak.